Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku. Oke teman-teman, gimana nih hari ini? Masih deg-degan untuk menuju ujian? Ya, tidak masalah, itu biasa karena kita juga manusia ya. Intinya teman-teman tetap istiqomah, tetap sholat, berdoa sama Allah, diberi kelancaran, dan jangan lupa restu dari orang tua juga ya. Nah, tapi tidak hanya itu, teman-teman harus berusaha juga nih. Gak ada usaha yang akan mengkhianati hasil ya. Nah, banyak-banyak latihan soal ya teman-teman. Oke, nah bagi teman-teman yang bergabung di channel ini, aku ucapin selamat datang. Dan jangan lupa untuk bantu support aku dengan tekan tombol like-nya, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman yang lain biar teman-teman menambah manfaat juga buat orang lain ya teman-teman. Dan paling penting jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi dari aku tentunya. Terima kasih ya teman-teman, dan kita masuk ke soal yang pertama. Oke, ini soal pertama. Pelanggaran HAM sangat banyak terjadi, termasuk di Indonesia. Baharudin Lopa mengungkapkan beberapa hal yang menjadi penyebab pelanggaran ini, kecuali. Jadi ini pelanggarannya itu tentang pelanggaran HAM. Oke, kata kuncinya di sini ya teman-teman. Oke. A. Kebiasaan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Ya benar kan? Benar ini ya. B. Budaya yang tidak enakan. Iya benar. Aparat hukum yang masih lemah. Iya benar. Munculnya kelompok-kelompok sosial baru. Oke, kita simpan dulu yang D. Dan E. Kecenderungan pada pihak-pihak tertentu. Iya, karena kalau HAM dilarang itu kan banyak yang membelakang gitu ya, minsogok menyogok, suap menyuap gitu. Jadi ini mungkin yang kecualinya itu adalah munculnya kelompok-kelompok sosial baru. Nah, kalau munculnya kelompok-kelompok sosial baru itu tidak ada dengan pelanggaran HAM maksudnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, menurut Baharudin Lopo ya, munculnya pelanggaran HAM disebabkan karena pertama, kebiasaan dari pihak yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan tertentu. Oke, tadi kita udah bahas ya yang di sini ya, di option A ini dia berada ini. Terus masih kentalnya budaya ewuh pakuh yang membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sehingga penegakan hukum terganggu. Oke, ini budaya tidak enak-enakan ini ya. Law enforcement, penegakan hukum yang masih lemah dan seringkali diskriminatif. Ya, ini masuk yang C. Terus yang 4, adanya kecenderungan pada pihak-pihak tertentu, terutama yang mempunyai kewenangan kekuasaan dan tidak mampu saling mengekang. Oke, ini juga ada. Oke, jadi yang tidak termasuk nih jenis pelanggaran HAM yaitu munculnya kelompok-kelompok sosial baru. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah option D. Oke, kita lanjut ke bukti-bukti Pancasila. Nah, ini sering keluar ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa pahami setiap bukti-bukti Pancasila dan aplikasinya atau contohnya dalam kehidupan. Karena kalau nggak duduk konsepnya satu sama lain itu bakalan hampir mirip-mirip nih. Kira-kira itu sila kedua, sila kelima itu berhubungan juga gitu ya teman-teman. Oke, kita baca soal nomor 2. Secara berurutan, ketiga perilaku di atas merupakan butir-butir Pancasila ke. Oke, kita baca dulu yang pertama. Oke, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha bersifat pemerasan terhadap orang lain. Oke, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang ketiga, mengembangkan perilaku yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, kira-kira ini jawabannya yang mana lebih tepat, yang mana nih teman-teman? Oke, kalau misalnya tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha bersifat pemerasan, ini kan kita artinya kita nih menggunakan hak milik itu secara adil kan, jujur gitu. Jadi ini lebih ke sila nomor 5 teman-teman. Jadi yang ada itu antara C sama D, yang ini tuh nggak sesuai ya kan teman-teman. Nah, terus bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oke. Nah, ini benar ya, karena kita di sini merasa ini berarti kan nilai kemanusiaan, itu sila kedua. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.
Ini juga sila kelima ya teman-teman. Oke, jadi ini 525, jawaban lebih tepat itu adalah option C. Ingat ya, berarti kalau menggunakan hak milik usaha habis pemanasan itu 5, terus suasana keluargaan dia mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap suasana kekeluargaan gotong royong juga 5. Jadi kalau misalnya kita bangsa Indonesia merasa diri kita sebagai bagian dari seluruh manusia, itu adalah kemanusiaan. Jadi jawaban yang benar adalah option C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini juga pengamalan dari Pancasila ya. Coba baca, sikap pemborosan dan gaya hidup mewah merupakan pelanggaran dari sila keberagaman. Jadi ini tanpa kita baca pun soalnya kita udah tahu nih sikap pemborosan dan gaya hidup mewah. Nah, itu merupakan pengamalan dari sila ke-5. Nah, iya kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu pengamalan butir ini tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Jadi di sini udah ada di dalam butir-butir Pancasila nih teman-teman, yaitu sila ke-5. Sehingga tidak boros dan gaya hidup mewah Ibu X ternyata melanggar sila ke-5. Tanpa kita membaca apa itu Ibu X, bagaimanapun kata kuncinya sudah terdapat di kalimat terakhir ini. Oke teman-teman, cara trik cepatnya kayak gitu. Jawabannya adalah option E. Oke, kita next soal nomor 4. Persamaan peran warga negara dalam upaya pembelaan negara. Nah, bela negara ya. Persamaan peran warga negara dalam upaya pembelaan negara adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maksudnya adalah A. Bela negara merupakan tanggung jawab dari seluruh warga negara, bukan hanya tanggung jawab komponen utama militer. B. Usaha-usaha bela negara adalah kebudayaan yang menyatu dalam diri setiap warga negara. Yang C. Perwujudan dari rasa cinta tanah air adalah pengorbanan terhadap negara yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara. Yang D. Warga negara dapat memilih peran dalam praktik upaya bela negara. Yang E. Upaya bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Jadi kalau lebih tepatnya nih ya, kita kan membahas tentang upaya bela negara yang adanya keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi jawabannya itu adalah lebih tepat option E. Kenapa? Upaya bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Gitu. Kenapa? Karena hubungan keseimbangan hak dan kewajiban dalam praktik pembelaan negara adalah menciptakan, ya di sini kita menciptakan kesadaran bahwa dalam segala usaha rakyat atau peran warga negara dalam upaya bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah option E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, pasal-pasal juga ya. Usaha pertahanan dan keamanan Republik Indonesia tercantum dalam pasal. Ayo teman-teman, bisa jawab nggak? Dilaksanakan oleh siapa gitu? Oke, jadi jawabannya itu kalau misalnya dia membahas tentang pertahanan dan keamanan Republik Indonesia itu tercantum dalam pasal 30 ayat 2 teman-teman. Nah, dilaksanakan oleh TNI dan Polri sebagai kawasan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nggak mungkin kan rakyat sebagai kekuatan utama, karena lebih bagus, bukan maksudnya lebih sesuai itu tugasnya itu masing-masing itu adalah TNI dan Polri untuk kekuasaan utama di sini, tapi rakyat sebagai pendukung. Nah, oke teman-teman ya. Oke, di sini kan di dalam pasal ini juga dijelaskan, kita sebutkan aja pasalnya dulu ya. Usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi ada TNI dan polisi sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi jawaban lebih tepat itu adalah option D itu. Kita masuk ke soal nomor 6. Nah, tekniknya sangat panjang ya. Jadi triknya kita lihat aja. Di antara 8 kategori ini pertanyaannya ya, permasalahan di atas yang salah adalah nomor. Jadi kita mencari kata yang salah. Jadi karena sangat panjang, kita baca aja dari
kalimat terakhir ini ya di paragraf ini. Oke. Selama pertemuan itu, panitia kecil dapat mengumpulkan dan memeriksa usul-usul yang menyangkut beberapa masalah yang dapat digolongkan ke dalam 8 kategori. Nah, jadi apa aja masalah yang dibahas oleh panitia kecil ini? Indonesia merdeka sekali-kalinya benar, negara dia juga membahas negara, bentuk negara uni atau federasi juga benar, daerah negara Indonesia juga benar, badan perwakilan rakyat atau BPR, badan penasihat juga benar, sikap pemerintah, sistem pemerintah dan kepala pemerintahan. Nah, ini yang bukan ya teman-teman. Dan soal promosi juga ini bukan dibahas oleh panitia kecil, bukan tugasnya dia. Jadi jawaban yang salahnya adalah option D, yaitu 7 dan 8. Nah, teman-teman bisa lihat ya tugasnya masing-masing tadi. Yang ini kan tadi salahnya nomor 7 sama 8 ya, terakhir itu sampai ini. Yang benar itu kan tadi sampai nomor 6 barusan ya. Nah, jadi tambahnya itu nomor 78 bentuk negara dan kepala negara dan soal tentang pembelaan. Oke. Oke teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah option D. Oke teman-teman, sekian dulu untuk 7 soalnya. Semoga bermanfaat. Nggak perlu banyak-banyak soal teman-teman. Yang penting teman-teman paham konsep, paham kalau soal kayak ini tuh gimana jawabnya, harus tahu gitu. Oke teman-teman, tetap latih soalnya, jangan lupa walaupun hari semakin dekat, kalian harus semakin yakin, semakin optimis kalau kalian pasti bisa. Oke, dan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi apa yang usaha yang kalian kerjakan sama ini itu bakalan berbuah kok. Kalau bukan sekarang berarti belum rezekinya, berarti akan ada di suatu hari nanti. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.